Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam yang ke-134 Komunitas Sastra Lingkar Jenar. Masih dengan tema pengadilan teks yang akan mendakwa karya cerita pendek Ritual Pemanggilan Arwah karya Iis Taulida, dan saya bertindak sebagai hakim, Ujung Nuha bertindak sebagai penuntut. Mari kawan-kawan di seluruh tanah air, kita bedah, kita bongkar apa yang terkandung dalam cerpen ini. Saudara terdakwa dengan karya Ritual Pemanggilan Arwah. Sudah siap ya? Siap. Coba Anda ceritakan dari mana inspirasi cerpen ini, kemudian Anda olah menjadi seperti apa? Baik, terima kasih. Inspirasi cerpen ini sebenarnya dari pengalaman pribadi saya. Jadi waktu itu sekitar tahun 2013-2014 di daerah Kanci ditemukan sebuah makam, bukan sebuah ya, Kanci, beberapa Cirebon bagian timur. Cirebon, ya, wilayah Cirebon timur. Wilayah timur. Itu ditemukan makam kuno berjumlah 9 yang menurut cerita warga, awalnya ada warga yang bermimpi tentang adanya makam tersebut. Sehingga karena mimpi itu datang berulang-ulang, akhirnya orang yang percaya atau ingin membuktikan apakah mimpi itu benar atau tidak mendatangi tempat yang dimaksud di dalam mimpi itu. Dan ternyata benar, di sana ada 9 makam yang kemudian dikenal dengan makam Sanga sekarang. Waktu itu belum ada namanya, karena belum tahu itu sebenarnya makam wali atau hanya prajurit yang zaman dulu meninggal dan dikebumikan di situ, atau makam siapa, nggak ada yang tahu. Kemudian beberapa tokoh masyarakat di situ mencoba untuk mencari tahu siapa pemilik makam itu. Penghuni. Penghuni makam itu. Penghuni makam itu. Nah, kebetulan waktu itu saya diajak untuk ikut melihat sekaligus berziarah ke sana. Jadi setelah berziarah, kemudian diminta ikut untuk ke rumah orang yang dianggap pintar. Terus di sana kita melakukan ritual yang saya jelaskan di cerpen ini. Jadi di sana ada berlima apa bertujuh orang, kita duduk melingkar, terus kita disuruh melihat air di dalam cawan itu sambil megang batu. Kita nggak boleh gerak, kita nggak boleh kedip, karena kalau mengedipkan mata atau gerak sedikit pun pasti akan buyar lagi. Jadi mungkin itu tujuannya untuk membangun konsentrasi kita. Akhirnya beberapa orang mulai tuh. Yang pertama di sini ada Ayu, mulai menceritakan kalau dia melihat sesuatu di dalam air itu. Kemudian ditimpali dengan yang lain, oh iya saya juga melihat hal yang sama, dilanjutin ceritanya apa yang dia lihat. Sampai akhirnya
yang lain tuh merasa udah nyerah gitu karena nggak kedip beberapa menit kan perih ya. Akhirnya udahlah nyerah, akhirnya ya udah kalau kedip ya udah buyar lagi apa yang ada di apa bayangan yang ada di cawan itu. Nah pas di akhir-akhir itu kebetulan saya yang lihat, itu antara percaya dan enggak, karena waktu itu saya enggak percaya hal-hal yang begitu. Tapi ternyata saya melihat gitu. Nah di situ saya melihat sebuah pendopo gitu yang dimaksud oleh Ayu tadi, terus yang dimaksud sama teman-teman lain juga saya lihat, sampai akhirnya yang orang pintar tadi mengarahkan, coba ikutin saya ya, ini lihat tangan saya ada di sana enggak? Oleh tuh enggak, saya enggak ngelihat. Terus coba lihat ini tangan saya ada di sini kan? Oh iya ya saya lihat dia melambai begitu. Terus saya suruh ikutin, saya ikutin masuk ke pendopo itu, saya turun ada beberapa tangga, saya turun makin masuk gelap, dan yang pertama kali saya lihat itu wanita cantik, mulus banget, dan mulus banget, telanjang. Kalau mulus itu apa ya, glowing kalau sekarang, tapi nggak glowing, apa matte gitu. Kayak emangnya make up, paham nggak? Ya powdery ya, bersinar gitu lah. Cantik, tapi dalam beberapa saat kemudian kulitnya mulai mengelupas, mengeluarkan borok dan koreng, jadi kayak nenek-nenek gitu. Di situ saya mulai udah aja lah, tapi disuruh lanjutin, tahan dulu. Akhirnya tetap melanjutin, si perempuan tadi menghilang, berganti orang yang pakai jubah. Di situ dia ngenalin beberapa temennya, yang ada 9 tadi, berarti ada 8 ya temennya, sama dia 9. Nah sama orang pintar tadi disuruh ke rumahnya. Di situ saya kan nggak tahu ya rumahnya, karena itu baru pertama kali, jadi nggak merhatiin jalan. Di situ saya seperti, di sini dijelasin kalau saya seperti kompas para arwah itu, jadi saya yang nuntun, ayo kesini jalannya gitu. Padahal jaraknya cukup jauh, karena waktu itu dari tempat ditemukannya makam ke rumahnya orang pintar tuh mungkin ada sekitar 30 menit ya aku naik motor ke sana. Tapi di situ mungkin beberapa menit saja. Terus saya nanya apakah rumahnya catnya warna hijau, terus ada garansinya, pagarnya ini. Terus di samping rumah benar nggak ada mobil warna abu-abu sama motor matic. Terus oh iya benar, oh kalau benar berarti mereka udah ada di depan. Terus yang orang pintarnya tadi keluar, manggil nyuruh masuk, kemudian mereka berjejer di depan pintu. Terus ditanyain satu-satu namanya, dan ketika ditanyain itu namanya sama dengan apa yang dimimpikan salah satu warga yang ikut menggali makam 9 tadi, yang ikut menemukan makam 9 itu. Seperti itu sih ceritanya. Terus di dalam cerpen ini saya menambahkan, karena ritual apapun yang mengenai pemanggilan arwah, ketika kita mendatangkan hal-hal yang gaib, mereka tidak mudah juga untuk pergi. Jadi di sini saya menambahkan kalau ada salah satu dari mereka yang masih mengikuti saya. Seperti itu. Sampai sekarang. Kok gemeter sih? Iya, karena saya takut. Kok gemeter? Sampai sekarang. Gemeter. Yes. Maka saya bikin quote, jangan main-main dengan dunia gaib. Karena bisa dipanggil, belum tentu mau pergi. Iya. Itu kemudian apa yang di luar cerita nyatanya dalam cerpen ini? Ada enggak?
cerita nyatanya Di luar. Yang di yang luar. di luar. Tadi kan cerita nyatanya tadi yang diceritakan ya. Dan Imajinasinya di bagian mana? Sebenarnya di adegan terakhir itu yang kalau salah satu arwah itu hadir ketika saya udah nyampe rumah di kamar, nggak secepat itu dia nampakin diri, malahan hadir lewat mimpi lagi. Jadi saya mimpi, kan dulu ngekos bareng berdua, dia mimpi orang yang sama yang dimaksud pakai udang, pakai sorban itu. Terus saya juga mimpi orang yang sama. Terus pas saudaranya datang, ternyata dia itu ada di kamar, beneran ada di situ. Cuma Ada saya beneran. nggak bisa ngeliat, saya cuman ketemu lewat mimpi aja. Mengapa aku memaginya dari kematian dia ya ribuan tahun? Itu kan ada di mimpinya ya. Di mimpi siapa itu? Kalimat terakhir. Katakannya saya berkata mengapa semuanya dari kematian ribuan tahun. Oh, kalau Mimpi tadi kan yang di Iya. pojokan kamar itu. iya, tapi kalau di sini kan tidak mimpi ya. Kalau kenyataannya kan lewat mimpi. Memangnya mimpi. Yang menimbulkan perdebatan adalah apakah benar roh itu bisa dihadirkan? panjang ini. Itu dia. Bisa sampai jam. Itu dia. Iya, roh. Apakah benar roh itu bisa dihadirkan? Saya punya kepercayaan kalau orang meninggal tuh ya udah ada di dalam kubur, tapi kita juga maksudnya saya juga percaya kalau manusia itu lahir dengan korin, dengan satu lagi apa yang kembarannya? Iya, Ya, korin. Korin dan Kalau kodam. kalau korin, iya mungkin. Artinya mungkin yang muncul itu korinnya, Nah, ya bukan ruhnya. apakah itu yang muncul korin? Tapi kan nggak mungkin Korin. itu apa panggilan korin. Kalau yang sudah meninggal masih bisa menyambangi kerabat yang masih hidup, itu sampai 40 hari. Itu masih. Kalau setelahnya itu paling korinnya saja yang bisa diundang atau katakanlah dia bisa berinteraksi, tapi tidak juga melakukan pembicaraan apapun seperti dalam mimpi. Kalau dalam mimpi itu tidak ada, kalau kita bertemu dengan orang yang sudah meninggal, itu dia tidak, mulutnya itu tidak berkata-kata, tapi kita tahu dia mengucapkan apa, kita paham. Begitupun misalnya dengan korin ya, dengan korin, ya dia bukan ruh yang sesungguhnya, karena itu kembaran itu kan bukan yang asli lah. Doppelganger. Ya, kemudian sampai saya tertarik tadi dengan kemunculan perempuan yang pertama gitu. Iya, itu siapa? Jamnya di sini. Merinding. Nah, yang pertama gitu. Karena itu kan makam sanga. Orang yang 9 ada, gitu kan? Yang 8. 9 ada. Satu muncul, dia mengenalkan 8 temennya. Iya. Nah, 9 tuh include dia. iya. Jangan-jangan perempuan itu. Tapi yang pertama itu, perempuan yang pertama itu Jangan-jangan dia. bukan. Karena biasanya kalau komplek makam itu Ada yang jagain. Laki-laki dengan perempuan itu dipisah dengan penampakan yang tidak sama. Dia berubah dari cantik berubah menjadi kisut, ya. Lalu yang 9 itu kan berbeda. Yang 9 itu berbeda. Jadi kemunculan dan energinya berbeda.
Kalau dari cantik belum jadi guru, berarti ini tokoh lain, bukan bagian dari 9 itu. Tuh. Itu. Kalau sedang dibicarakan bisa datang. Nah, ini yang pertama adalah kemungkinan yang paling bisa diterima bukan ruh tetapi korel. Itu. Kemudian ada cerita baru yang ini belum dituliskan sepertinya oleh masyarakat setempat mengenai mimpi ini. Mimpi ini tidak dicatat, belum dicatat, gitu. Iya nggak sih? Tidak dicatat sebagai misalnya Bagian dari manuskrip lah, bahwa ini literatur. menurut hasil penelusuran Versi. inilah gini gitu. Ya, yang saya tahu sampai hari ini pun makam Sanga itu masih, ya orang belum begitu banyak mengenal sejarahnya. Paling tidak bukan ada satu kabar-kabar yang hasil dari usaha orang-orang melakukan proses pencarian pengetahuan tentang itu belum dipublis atau memang belum dicatat. Mimpi proses seperti tadi itu kan cara melacak sejarah, retrokognisi itu kalau ya debatable, retrokognisi bisa dipercaya atau tidak, tapi ada ilmunya gitu. Jadi sebenarnya ada dua kemunculan ya, dua pihak yang dimunculkan. Nah, satu dari sisi fiksi ini menimbulkan pertanyaan karena prioritas untuk tokoh itu general. Tokoh mana yang menjadi prioritas? Nah, yang saya maksud, di mana letak imajinasinya? Tokoh perempuan tadi bisa dibikin cerita baru. Ternyata ditambahi. Karena ini kita tidak sedang menyusun sejarah, kita sedang menyusun fiksi. Bisa saja bahwa ini adalah si perempuan ini adalah entah tukang sihir lah, entah apa gitu kan, bisa saja gitu. Yang menyihir 9 orang itu kemudian dikubur secara massal di situ, dan tapi dia juga ikutan meninggal karena sebab apa? Nah ini di kemudian hari itu ada cerita yang dibelokin, ada cerita yang kita tidak perlu takut. Karena ini masuk wilayah fiksi gitu lah. Karena penggambarannya pun tidak tuntas. Dia sebagai apa, dulunya apa, menjadi apa, di statusnya di lingkungan itu juga apa. Nah, itu kan yang tidak jelas. Ini wilayah imajinasi yang bisa dituliskan. Termasuk misalnya tokoh terakhir yang datang di pojok kamar itu juga biasanya begini. Mereka yang berada di alam lain itu ingin mengabarkan sesuatu. Biasanya mereka akan menceritakan bahwa ini tuh begini. Jadi di antara 9 itu mungkin ada yang tidak baik, ada yang paling baik, gitu loh. Ada pemimpinnya di situ. Nah pemimpinnya ini yang menceritakan bahwa yang dulu tuh gini, gak apa-apa, memang imajinasi. Kita tidak harus kemudian khawatir dengan wah ini pembelokan sejarah, kok kita tidak sedang menyusun sejarah. Nah,
dari judul juga ritual pemanggilan arwah, apa ya, sebenarnya ada masih ada judul lain yang tidak seperti entertainment ya. Entertainment kan seperti uka-uka gitu kan. Ritual pemanggilan arwah. Ya ada lah maksudnya. Ada judul yang misalnya riwayat, bukan riwayat, pokoknya yang menunjukkan bagaimana sejarah sebuah tempat itu terbangun. Kita bisa mengarang itu. Iya, legenda makam Sanga misalnya. Iya, lebih kepada langsung merujuk itu karena ini juga general. Ritual pemanggilan arwah kemudian diawali dengan beberapa Ritual. ya jenis-jenis ritual ya Ada mediatornya di situ. di awal paragraf gitu kan. Tetapi kemudian di paragraf kedua itu langsung menuju kepada prosesi atau orang-orang yang terlibat dalam upacara tersebut gitu, dalam ritual itu gitu. Nah, saya tadi sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Hakim. Saya sudah mencatat satu soal penokohan yang menurut saya kurang bulat gitu. Ini karena tadi berdasarkan pengalaman nyata gitu. Kemudian beberapa orang gitu, banyaknya orang gitu. Sehingga ada pertanyaan, seberapa dekat atau penting tokoh-tokoh di dalam cerpen dengan arwah makam Sanga? Apakah orang yang melakukan ritual itu ya siapa saja gitu? Ujug-ujug kan di sini kan tidak dijelaskan latar belakangnya gitu. Kemudian yang tadi warga yang bermimpi itu, nah si warga ini apakah memang dia warga biasa ataukah dia, kan biasanya ya orang yang dimimpikan hal-hal seperti itu tuh kan merasa ada kaitan gitu loh dengan yang bersangkutan gitu loh, dengan yang ya tidak sembarang orang gitu loh yang bisa mendapatkan mimpi-mimpi atau wangsit-wangsit yang bersifat gaib gitu, yang bersifat sejarah apalagi gitu kan. Kemudian beberapa tokoh di sini itu kalau untuk alur ceritanya, oke, saya bisa terima gitu. Ya, ritualnya begini, untuk memanggil arwah tuh begitu gitu. Kemudian megang batu, melihat air tanpa berkedip gitu di cawan. Tetapi tetap saja di sini kan ada nama-nama, bahkan ada tersebut ya namanya ini asli. Nama-namanya ini enggak. Sama yang ini, yang mimpi ini kalau di sini kan aku gambarinnya neneknya ya. Sebenarnya bukan. Jadi salah satu warga di situ yang kalau tidak salah itu dianggap sebagai tokoh juga, tokoh masyarakat di situ. Aslinya. Ya lebih baik dijelaskan saja begitu. Nah ini kan muncul beberapa nama-nama yang ya saya beberapa pernah dengar ya gitu. Oh kalau nama-nama itunya ya asli? Nama-nama penghuni makam gitu. Iya, arwahnya Syekh Ali Dinman Kurtubi, Syekh Mademak, Pangeran Wirasaba, Sri Dewi Intan Ayunan, Diah Pitaloka, Putri Seketi, Dwi Caksono, dan Cadas Amparan. Ini saya pikir nama-nama yang orang yang bukan sembarangan gitu. Pada tahun berapa ini sebelum Masehi? 11 sampai 12 ya. Sebelum Masehi. Iya, sebelum Masehi atau 700 tahun yang lalu. Kalau 700 tahun lalu udah Masehi. Ya kan? Itu. Mundur SM. Kalau 700 saya harus mastiin 11 sampai 12 sebelum Masehi itu minus ribuan. Sebelum 0. Jauh sebelum 0. Itu. Iya. Maksudnya tokoh-tokoh itu tuh saya pikir bukan orang sembarangan gitu kan.
Kemudian cerita ini yang dibikin oleh penulisnya itu tokoh siapanya ini yang kemudian tetap diganduli gitu atau tetap diikuti gitu. Ini di akhir sih sudah memberikan efek agak creepy gitu, agak menakutkan sampai ada di pojokan begitu kan, gimana caranya. Cuma ya tadi ke tokoh yang melakukan pemanggilan arwahnya ini siapa gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita mengambil contoh dari KKN Desa Penari misalnya, itu kan jelas tuh subjeknya mahasiswa yang dihantui oleh arwah penari gitu kan. Nah, si mahasiswa ini karena dia sompral lah begini gitu, maka nah ini siapa gitu tokoh ini tuh kok berani-beraninya melakukan ritual itu gitu, kemudian tiba-tiba mendapat pencerahan, mendapat langsung mudahnya gitu, mendapat oh ini saya itu si ini, saya adalah saya anu, kemudian akhirnya diketahui kan, apalagi makam sanga itu bukan sebelumnya, maksudnya ya makam sanga ini kan menjadi salah satu tempat keramat ya. Gitu loh. Berubah menjadi tempat keramat. Iya gitu loh. Jadinya kan jadi kayak wisata religi gitu loh ke situnya gitu. Gitu maksud saya sih gitu. Kemudian ini dukunnya juga ya entah ya iya sih, tokoh ini kan dukunnya mau asli mau tidak gitu ya, namanya fiksi kan gitu. Cuma ya kedudukan posisi tokohnya tuh kaitan dengan arwahnya tuh apa gitu loh. Jika hanya sekadar ya kan nggak mungkin toh orang iseng gitu, ayo dong kita ritual jelangkung, kan nggak mungkin gitu kan. Ya paling tidak ada riwayat, ada nasab, ada silsilah keturunan si orang pinter ini. Tetapi dengan membuka siapa saja boleh melakukan ini juga jadi masalah gitu loh. Kecuali tujuannya adalah untuk membuat viral misalnya, agar tempat ini dipercaya kebenarannya, kekeramatannya gitu kan, sehingga orang awam sekalipun boleh terlibat dalam proses komunikasi itu. Iya, retrokognisi tadi. Iya, kan sebenarnya gini, ada etika yang harus dipahami, harus dipatuhi juga dalam setiap ziarah. Orang yang tujuannya ziarah ya ziarah. Orang yang tujuannya uji nyali, orang yang tujuannya ingin mengetahui sejarah itu berbeda. Karena sejak awal pun itu sudah harus ditegaskan. Gitu. Iya. Saya cuma ziarah, atau saya ingin mengetahui sejarah, itu beda. Nah, dengan misalnya jika pada kenyataannya, nyatanya, faktanya benar bahwa itu dibebaskan, justru itu menghilangkan kesakralan tempat itu. Kecuali ada orang iseng misalnya dia mau uka-uka atau apa, silakan aja. Tetapi sebagai kuncen, orang pinter ini itu sudah memberikan penjelasan, paling tidak sebelum orang lain tahu, dia dulu yang tahu. Dia dulu yang tahu bahwa atau dia pernah didatangi dalam mimpi, tokohnya siapa saja, kemudian ceritanya seperti apa gitu. Itu yang kemudian dia sampaikan ke orang-orang. Kalau tidak percaya silakan saja coba sendiri. Tuh. Karena jarang orang misalnya, ayo saya ini biar kalian percaya. Yang kayak gitu tuh tidak perlu dipaksakan kepercayaannya tuh. Iya, dan sependek pengetahuan saya ya, maksudnya ketika orang ada yang dia percaya dengan hal-hal seperti itu, tapi misalnya dia takut gitu, dia nggak berani, ya nggak bisa gitu. Apalagi di sini kan tokoh yang bisa melihat itu dia nggak percaya, tapi percaya gimana ya? Percaya tidak percaya gitu. Tapi kok dia yang menjadi kunci bisa menunjukkan
jalan bagi Kalau itu bisa, kalau itu nggak ada masalah. tidak Kalau itu nggak masalah. apa ya? Tetapi dari dalam sebuah cerita ada jembatan, mestinya ada jembatan. Misalnya sebelum berniat ziarah dimimpiin terlebih dahulu. Ada rasa ketertarikan untuk datang ke tempat itu. Artinya dia sudah dipilih. Ya, orang-orang Jadi pilihan. percaya dan tidak percaya itu tidak ada kaitannya dengan dia dipercaya. Dia dipilih untuk bisa melihat mereka. Berani dan tidak berani juga. Enggak ada urusannya. Dia penakut, tapi dia yang dipilih untuk bisa melihat mereka. Nggak masalah ya itu ya. Itu tidak kebetulan, tidak random kayak gitu. Sudah ada Sudah ada energi yang bisa dipertemukan. Jadi orang tuh batinnya misalnya kalau sudah ada frekuensi yang ada kereteg. ini, dia pengen ke situ gitu loh. Entah kemudian kalau dia tidak terlalu peka, dia akan dimimpiin terus menerus untuk datang. Kemudian diberikan gambaran singkat, gambaran sekilas lokasi. Ya. Dah, besoknya lagi. Kalau belum berangkat terus aja didatangi. Jadi ada orang-orang yang memang dipilih. Tidak ada random. Kalau random itu uka-uka. Iya. Ya, yang Kesurupan. itu pakai Nah. panci gitu, dipentung-pentung pakai Itu panci. mah disembunyikan wewe. Iya. Ya, Itu tidak random. Ya, ini bisa ditambahi. Meskipun mungkin pada kenyataannya tidak ada cerita itu. Tapi sebagai untuk menyambungkan logika, maka perlu ada jembatan. Karena beberapa orang yang justru misalnya dipengaruhi oleh dunia gaib, koneknya langsung, sinyalnya cepet ya, cepat 5G. sinyalnya. Wah, saya harus ke sana, saya harus ketemu Anu, nggak tahu tempatnya di mana, tetapi pokoknya harus ke sana. Anu, tolong antar saya. Iya, artinya memang tidak main-main tadi gitu loh. Iya. Tidak bisa main-main dengan hal-hal, dengan energi astral begitu gitu kan. Makanya harus ditegaskan orang-orang pilihannya tuh. Misalnya si aku juga nggak apa-apa. Si aku lebih berpeluang Lebih sensitif. untuk mewakili, yang lainnya figuran. Iya. Gitu. Iya, lebih mending si aku langsung aja, aku aja terus di. Oke, itu ya. Apalagi kemudian? Jadi ada jembatan di awal. Nah, di paragraf pertama saya membacanya itu seperti esai. Seperti kalian seperti yang kalian ketahui. Esai. itu bahasa esai. Itu bahasa esai. Ini justru ya lebih jadi kesannya kesan berikutnya jadi seperti main-main. Seperti sebanding dengan jelangkung jadinya, itulah. Iya, dengan Coba misalnya diawali dengan mimpi. dia sudah langsung masuk saja. Iya, masuk. Langsung masuk ke Mulai dengan peristiwa. mimpi. Tapi Jadi, kan gelisah ya. Dan dia ketika berangkat entah banyakan atau berapapun gitu, dia yang dituju, si aku itu yang dituju. Untuk apa? Agar kesan bahwa itu sangat terbuka dan sembarang gitu, itu teranulir. Betul. Iya, Bahkan ketika sudah masuk lokasi itu sudah suara orang itu sudah sayup-sayup, ya, dia sudah wingit masuk lah. pertengahan. Dia sudah masuk dunia pertengahan gitu. Dia mengikuti instruksi tapi samar-samar gitu. Dia terus masuk.
Iya kan, nah proses seperti itu juga kan nggak langsung jelek gitu pasti kan. Iya. Jadi kayak Jadi, orang proses si aku ini tidak sama dengan yang lain. Tuh. Karena ada energi sedotnya berbeda. Yang lain kan pada mental gitu loh. Jangan ada yang bisa melihat lebih jelas daripada si aku. Gambaran udah kuat, wah. Baru-baru bayangan sudah gak kuat. Karena memang bukan yang dipilih. Tapi Tuh. iya gitu. Jadi bukan untuk menyamakan persepsi ini tuh. Iya betul. Jadi jatuhnya seperti kamu ngeliat nggak? Kamu iya Itu kan- sih juga. kan Gitu. jadinya seperti Hipnotis. hiburan. Jadi Hipnotis hiburan jadinya. iya, jadi kesannya kalau misalnya nggak sama ya bohong juga gitu kan. Kalau misalnya nggak sama sih, kamu ngeliat nggak? Enggak saya nggak ngeliat misalnya gitu kan. Nah jadi kan kesannya Dibikin mental aja yang lain. jadi Karena tidak ini lagi gitu, tidak seram. memberi kabarnya juga nggak random. Contoh kayak mediasi itu tidak bisa bersamaan, Sendirian. satu-satu. Mediasi tuh berat. Kalau loh, banyak kan, energinya. ya risikonya Kesurupan lumayan. ya. Katanya nggak mungkin kesurupan sendirian. Itu kan banyak kan, Kalau banyak kan Itu siapa yang tadi nolongin? yang meditasi sendirian. meditasi sendirian, nggak ada orang lain. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. kesurupannya. Ya apa yang dipikirkan Iya. tergantung. Kecuali misalnya ini lagi ngelihat di cawan gitu, kan dia lagi sendirian gimana di sekelilingnya banyak orang. Apa jangan kan gitu. Lapar tengah malam jam 1 Kesurupan. merasa diawasi gitu. Terus ngambil pisau gitu. Terus ngambil pisau naruh deh bercermin. Memangnya Itu kan yang disebut sugesti ya atau apa halusinasi begitu kan. Padahal kabarnya itu hal-hal yang gaib itu kan semakin kitanya takut ya semakin mendekat gitu katanya. ada yang mengawasi ya nggak usah. Kalau bukan manusia jangan ambil pisau. Bahaya ya. Iya. Doa aja begitu ya. Jangankan ritual begini ya, kadang kita bermimpi saja, mimpi biasa gitu, mimpi yang orang umum sebut sebagai rep-rep atau ketindihan gitu kan, itu aja kan cukup berat menurut saya, cukup menguras energi gitu, apalagi ritual seperti ini pasti melelahkan. Ya sebagai orang pinter dia perlu harusnya bisa melihat bahwa ini kuat, ini enggak, ini layak, ini enggak. Oh, kamu enggak. Kamu nggak usah. Nah, iya kayak Makan gitu. aja. Nah iya, Ini enggak random gitu. Enggak Duduk, iya, gabur duduk semuanya gitu, gitu. duduk. Enggak bisa. Kamu aja, yang lain enggak. Gitu. Biar kamu yang secara penuh mendapatkan informasi untuk mengabarkan ke teman-teman. Cukup kayak gitu sebenarnya. Daripada gantian, kamu lihat enggak? Aku enggak. Kamu aku. Jadi kayak jadi kayak Penasaran. iya, kayak Kalau anak-anak. saya ikut deh, saya ikut. iya gitu. Iya. Jadinya begitu. Jadi dolanan. Jadi tidak sakral lagi. Jadi dolanan. Gitu loh, tidak Jadi sakral. lelucon pada akhirnya kan jadi gitu. Apalagi misalnya gini ya, kalau mau dibikin ekstrem ya, misalnya yang oke deh awalnya random tapi baru mau maju dia sudah mental. Dan ini yang paling penakut justru nggak apa-apa, yang dia paling nggak percaya gitu loh. Justru Yang ya. penakut yang nggak percaya justru dia yang ini. Kalau mau dibikin random, tetapi ada etikanya sih ya. Kalau misalnya juru kunci atau orang pintar itu akan selalu memilih, karena dia harus paham risiko yang akan menimpa jika si orang ini tidak kuat. Iya, Kecuali kalau sedang entertain, gitu loh. energinya besar pasti. Dicobain aja lah, udah kesurupan ya kesurupan. Kan nggak begitu gitu loh. Cara mainnya nggak begitu. Jorok. Nggak sopan. Sopan kan Iya, begitu? menurut saya etikanya nggak beres, nggak seperti itu etikanya. Karena ada bagaimanapun dunia yang tidak terlihat itu
sama dengan kita. Iya. Apalagi Kalau kita dikagetin, kalau kita tiba-tiba dimunculin oleh makhluk, kita kaget dan bisa takut. Yang berani marah jadinya, gitu loh. Nah, karena ngagetin, misalnya. Gitu. Jadi ada etikanya. Kalau mau masuk pelan-pelan, kalau mau komunikasi ya tidak secara langsung dulu, gitu loh. Yang paling mudah kan lewat mimpi, lewat angin, lewat hujan, lewat banyak hal gitu. tanda-tanda. Itu cara-cara berkomunikasinya. Iya langsung dor gitu ngagetin. Jadi etikanya bukan seperti proses pergaulan itu nggak seperti kawan lama nggak ketemu. Tuh, sekalinya ketemu, wah nggak begitu. Mending gitu diam-diam. Dan mereka tidak semudah itu memberikan kabar. Hanya orang terpilih. Saya meyakini itu. Iya. Orang terpilih saja yang bisa diberi kabar oleh mereka. Itu pun mungkin juga tidak sekali dua kali. Karena kalau misalnya kita nonton Kisah Tanah Jawa, itu kan Indonesia besar sekali untuk masuk pada wilayah itu. Harus dapat izin dulu, gitu Visa, kan. paspor, Visa, iya. paspornya, kemudian macam-macam. wifi-nya. Wifi-nya. Kuotanya Iya. harus besar. Karena kalau jika tidak, orang itu akan terseret, gitu. Iya. Dia tidak cukup punya energi untuk keluar dari dimensi lain. Kayak gitu. Itu kan yang harus dipahami oleh orang-orang pinter. Iya. Ya kecuali lagi-lagi hanya untuk entertain, hanya untuk main-main, hanya untuk gimmick. Iya. Kecuali begitu. Apalagi urusannya dengan sejarah loh. Iya. Oh nggak bisa. Silakan. Kalau nggak percaya, kalian akan ketemu atau gimana atau kayak begitu juga. Iya, di luar itu kan mereka bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka, gitunya itu loh. Ya itu sih di luar persoalan ini. Ini soal etika, soal etikanya. Sehingga si tokoh orang pintar ini mau ditempatkan seperti apa? Sebagai orang pintar yang ngawur, dukun yang ngawur, atau dukun yang paham? Sakti yang paham. Gitu loh. Bahkan kalau memang dia tahu persis penghuni makam itu, dia akan wanti-wanti, tolong jangan gitu. Iya ini. Iya. Ada penghormatan di situ. Jika itu berkaitan dengan sejarah, terutama misalnya, oh ini bagian dari kerajaan apa, gitu. Kecuali ya misalnya orang itu biasa-biasa saja, tapi kebetulan makamnya besar. Jadi yang tidak biasa adalah ukurannya saja, gitu. Tapi orang Di dalamnya. yang di dalamnya itu ya biasa. Ya, ini kan ini aja ya, maksudnya Penduduk biasa orang misalnya. ini awal orang yang pertama itu dimimpikan itu kan bahwa ingin menunjukkan bahwa di suatu tempat, di tempat X itu ada makamnya kan, itu kan di sini tuh begitu gitu. Kemudian akhirnya random tadi pemuda-pemuda melakukan ritual gitu, pemuda siapapun. Iya, jadinya ya kayak dunia lain, acara itu kan, Iya. ada uka-uka kayak gitu ya, kayak gitu. Ya, jadi nilai etikanya gitu. Etika, dan itu akan berimbas kepada validitas informasi. Jika bukan orang terpilih, bagaimana orang mau percaya? Jadi yang si tokoh ini harus betul-betul terpilih. Tuh. Justru ketika dia datang ke orang pintar itu tanya, kenapa kamu datang ke sini? Itu apa? Iya, biasanya kan gitu ya, orang tuh enggak. Saya bermimpi, didatangi dalam mimpi berkali-kali. Saya disuruh datang ke sini. Untuk apa? Kamu percaya? Nah, kayak gitu ada, iya, ada meragukan. diplomasi, ada apa gitu. Karena ya ini sih bahasa diplomasinya kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kalau orang pintar betulan sih baru ngelihat dia datang aja udah tahu. Iya. Sebenarnya udah tahu. Oh, Sakti kan sih, mandraguna. ya namanya kan orang pintar. Kalau orang pintar masa harus bertanya kamu punya kemampuan apa, itu kan lucu. Gimana dia nggak pintar lagi dong namanya. Dokter. Baru pertama kali ngeliatnya udah ketahuan. Oh.
paling ditanya maksudnya apa. Karena bisa saja apa yang dia ketahui tentang isi makam itu tidak memberikan kabar bahwa si penghuni ini mengundang orang untuk datang ke sini. Itu bisa jadi. Bisa. Tuh. Jadi belum tentu dia selalu mendapat kabar. Kecuali dia memang setiap harinya di situ, kedekatannya cukup baik gitu kan. Dan memang tokoh-tokoh di situ berpengaruh, kesaktiannya tinggi misalnya. Biasanya kayak gitu. Kalau orang-orang sakti biasanya dia memberi ilapat, memberi kode. Nggak pernah datang tiba-tiba, mesti kode. Ini kalau syekh-syekh Ada gitu kode. Islam ya? Iya. Iya. Ada kode. Entah mimpi, entah suara, entah apa. Nah ini juga masuk pada wilayah pendalaman penulis. Betul. Itu. Meditasi. Ini agak Ah. agak ini sih ya, aku agak lucu. Boleh penulis tidak percaya, tapi kemudian mengalami dan masih nggak mau percaya, nggak apa-apa gitu loh. Tetapi pengetahuannya itu juga harus dicukupi. Pengetahuan tentang itunya. Jadi akhirnya jadi penjelasannya ketika dia mau bikin cerita antara fakta yang dia dapat dengan pengetahuan yang dia kumpulkan itu dipertemukan dulu. Benarkah? Ini di luar persoalan percaya dan tidak percaya kepada hal gaib ya. Tetapi ada logika yang harus diolah. Benarkah? Bisakah? Mungkinkah? Atau layakkah? Cukup beretikakah seorang dukun misalnya atau paranormal sungguhan membiarkan orang asing begitu saja ingin mengetahui siapa yang ada di dalam makam itu? Ya kan? Ini yang jadi lagi-lagi biar nanti tidak jadi bahan tertawaan orang yang ngerti tentang prosedur, tentang etika yang berlangsung. Lagi kecuali misalnya si paranormal ini kebutuhan entertain, kebutuhan publisitas, kebutuhan orang agar percaya dengan tempat itu. Maka dibikinlah skenario. Ya, dibuat-buat ya. Iya, Settingan gitu loh. Siapa saja boleh melakukan ritual semacam ini agar getok tular. Percaya ini loh. Iya, kabar lewat omongan semakin memperkuat bahwa ini tempat keramat kayak gitu. Kecuali gitu. Kayaknya etikanya begitu menurut saya gitu loh. Jadi tidak ada, bahkan kalau kuncen sekalipun tidak terlibat. Ya, kadang Hanya menjaga. hanya memberi pengantar saja. Memberi pengantar, silakan. Kalau mau doa ya doa sendiri. Pembuka saja, prolog, memimpin doa di awal, setelah itu silakan ngapain. Dan nggak lama-lama. Ini prosesnya lama loh. Ini satu, ini dua, ini tiga. Ya. Pegel ya. Jadi kayak kayak apa? Kayak masuk rumah hantu. Berjamaah gitu kan? Iya. Ya, Kayak rumah hantu Gandufan. tuh kita masuk takut-takutin. Kamu tadi lihat ini enggak? Nah, nanti gitu ya benar. Iya. Gitu, saudara pendakwa. Ada lagi? Cukup ya. Ya, Tinggal ada beberapa aja sih salah ketik dan ya ritual pemanggilan arwah juga harus direvisi lagi. Judulnya harus direvisi. maka hasilnya. Ya, panggilan menuju keramat makam sana misalnya. Panggilan menuju atau panggilan dari. Nah, itu kan lebih ini. Panggilan dari keramat makam sana. Sudah
orang kalau ritual pemanggilan arwah. Ya, iya. Uka. Iya. Jadinya Jadinya itu. ya yang nggak jelas apa objeknya gitu. Ritual apa. Cuma ketika masuk di paragraf pertama itu ya ada jenis-jenis ritual. Iya, kalau misalnya kalau panggilan dari keramat makam sanga itu bisa aja kan masuk mimpi, bisa aja ketika jalan sendirian ada yang suara memanggil. Iya, biasanya kan gitu ya. Tengok nggak ada. Misalnya dia yang nginjek apa gitu. Nggak taunya enggak itunya kan apanya apa gitu. Apanya apa sih? Bekasnya apa? Ya barangkali Kan ada jauh lah. ada ular siluman nggak kelihatan keinjek ya, siapa tahu. Kok ular siluman? Kok lari ke ular Ya siluman? barangkali. Ini kita mau bicara Itu penjelmaan apa gitu, penghuni nggak bisa. apa? Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa. Ular itu sudah pertanda tidak baik. Siluman soal. Siluman, Sedangkan udah. ini Iya bener, tapi ular siluman bener kan? Tapi itu pertanda tidak baik. Iya. Nah, Iya, tadi sudah. ini Nggak juga- bisa, Iya. nggak bisa. Kalau pertanda, misalnya sumbernya dari tempat yang baik, kemudian pertandanya ular, nggak bisa. Oh, ular nggak bisa. Nggak Ular bisa, itu enggak ya? siluman. Oke, baiklah. Buaya putih juga nggak bisa. Nggak Ya Allah. bisa. Muncul juga nggak bisa. Muncul nggak bisa. Ya Allah. Astagfirullah. Oke. Selalu. Kalau memang baik, pertandanya baik juga. Iya. Gitu. Dia tidak kemudian membuat orang wegah datang ke situ. Ogah jadinya kalau kemudian takut-takutin. Ini kan malah ramai. Iya. Iya kan. Jadi dia nggak mau. Semakin nggak mau gitu loh. Ketika misalnya, mimpinya mimpi buruk gitu. Sok mimpi buruk kemudian tiba-tiba saya datang ke sana, nggak mungkin. Maksud kan. Ya makanya gitu loh. Jadi kalau memang asalnya baik, pertandanya tidak akan buruk. Iya. Itu berarti sebelum tidur Kalau air ular ya wudhu dulu. udah pertanda buruk. Kalau ular karena siluman. Tidak ada ruh atau orang baik yang sudah meninggal. Jadi Jadi ular ular. siluman. Jadi hewan. Jadi Nggak ada. kalau harimau gitu, harimau putih. Gimana caranya? Itu Ketemu harimau putih. Prabu Siliwangi itu Nah, Prabu Siliwangi itu julukan Raja Pajajaran. Prabu Siliwangi ada berapa? 1, 2, 3, 4 iya, tapi banyak. kan bukan Prabu Belum. Siliwangi yang jadi singa putih ya. Ya, enggak. Mau bodas. Peliharaannya. itu peliharaannya, tapi Prabu Siliwangi yang keberapa? Iya. Baiklah. Maka hasilnya Jadi kalau dimimpin macan putih juga pertanda apa coba? ya Kan nggak jelas juga kalau macan putihnya sendirian nongol gitu kan. kan ada Nggak bisa dilihat dijadikan- macan putih, dikejar macan putih, dicakar macan putih bisa Digigit. gitu, digigit gitu. Itu ada, itu artinya di Primbon ada. Kalau dikejar mantan gimana? Buanglah jauh-jauh. Oke teman-teman, gitu ya. Udah cukup ya? Cukup hasilnya revisi. Revisinya harus sambil jalan agar target bisa tercapai. Begitu? Semangat. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan berkait dengan pengadilan teks cerpen ritual pemanggilan arwah karya Iis Taulida. Dan ini akan segera direvisi agar menjadi lebih baik dan enak dibaca oleh khalayak. Terima kasih, mohon maaf. Kita insya Allah akan bertemu kembali di Ngopi Rabu Malam yang ke-135. Rabu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.